Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febia Dinda Putri, dan saya adalah salah satu siswa aktif dari Sekolah SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang telah saya buat dari salah satu buku fisik ini. Ngomong-ngomong soal buku fisik, saya juga sering membaca dalam platform digital lain, contohnya di Google Playbook ataupun di Pusnas. Buku ini saya pilih karena topik yang dibahas dalam buku ini sangat berkesinambung dengan lomba bertutur, yaitu perspektif literasi digital di kalangan generasi Z. Judul buku ini adalah Pesan-pesan untuk Kaum Muda, karya Muhammad Arif Hakim. Dalam cover buku ini dominan berwarna kuning dengan sisi-sisi yang berwarna hitam. Buku ini terbit pada tahun 2007 dan untuk ISBN-nya terletak pada halaman kedua pojok kanan bawah. Ngomong-ngomong tentang literasi digital, kehidupan remaja atau Gen Z saat ini tidak akan luput dari yang namanya teknologi atau internet. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas kiat-kiat dan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh kita sebagai seorang remaja di dunia digital melalui topik yang disampaikan di buku ini. Walaupun buku ini terbit hampir 2 dekade yang lalu, namun jangan salah, topik ini masih sangat relevan untuk digunakan sebagai acuan. Buku ini ditulis oleh Muhammad Arif Hakim. Dia sudah menulis berbagai macam tulisan dan sudah dimuat oleh berbagai media massa di Indonesia. Buku ini dibuat untuk memberi pesan-pesan kepada kaum muda karena dia menaruh harapan yang besar kepada kita kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Saya memilih buku ini untuk diresensi karena topik yang cocok sekali dengan tema. Belum lagi isi yang dipaparkan oleh penulis sangat to the point atau langsung menyinggung permasalahan utama di kalangan remaja di era digital ini. Buku ini mencoba mengajak para remaja untuk menelusuri sisi-sisi dunia modern yang mengkhawatirkan, tapi juga menggairahkan. Di zaman modern ada banyak gaya hidup, contohnya materialis, hedonis, dan konsumeris. Individu semakin menemukan ruang kebebasan, beragam nilai dan budaya yang saling berkompetisi. Informasi menjadi sedemikian melimpah, serta norma-norma yang kian melanggar. Buku ini terdapat beberapa poin mengenai isu-isu remaja di era digital ini. Namun, saya hanya mengambil 2 poin yang relevan dalam segi tema untuk dibahas. Poin pertama, yaitu remaja di tengah dunia modern. Di sini membahas gaya hidup remaja yang semakin hedon karena FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO sendiri adalah sebuah kecemasan yang dirasakan oleh seseorang karena takut ketinggalan dengan hal yang menarik. Saat orang-orang memiliki HP baru, tas baru, atau barang-barang baru, membuat remaja jadi lebih konsumtif. Untuk poin kedua, yaitu bertamasya di dunia maya. Para remaja sangat dimudahkan untuk chattingan atau bertukar pesan, ataupun untuk mendapatkan informasi secepat kilat. Internet melahirkan generasi yang sadar akan informasi. Jika menu televisi bisa dirancang dan disensor, lain juga dengan internet. Bahkan oleh rezim otoriter yang didukung pasukan terlatih dan senjata mutakhir sekalipun. Permasalahan yang disampaikan di buku ini tentu saja masih banyak terjadi di dunia. Kita harus kritis untuk menilai dan mengolah informasi dari teknologi yang kita dapatkan. Seperti poin pertama, FOMO. Itu biasanya dipengaruhi oleh media sosial dan kita yang belum mampu untuk menahan diri. Poin kedua adalah akses informasi yang mudah. Kita harus memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas. Gaya bahasa yang dipaparkan oleh penulis sangat santai, tidak baku, dan sering menggunakan istilah-istilah yang sudah umum didengar oleh kita. Kekurangan buku ini adalah tanda baca yang masih belum efektif, sehingga membuat pusing saat membaca. Covernya juga yang flat atau datar dan kurang menarik, serta memberikan pernyataan yang memberikan pernyataan yang sumber-sumbernya belum relevan. Kelebihan dari buku ini adalah dia menyajikan topik yang hangat dan faktual, karena di kehidupan sehari-hari sering terjadi dan kita bisa melihatnya. Pembahasan yang ringan namun tetap berbobot. Jadi kita tetap bisa mengikuti bacaannya hingga akhir. Nah,
Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh kita, kaum generasi Z, karena membuat perspektif baru tentang literasi digital saat ini lebih terbuka. Demikian dari saya, mohon maaf jika kalimat atau kata yang saya sampaikan kurang sempurna atau kurang berkenan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.